Tadi mengingat, masih ingat ya tadi C apa? C rumusnya apa tadi? Aromatik C N apa? H aromatik CN C C ya C CN H2N aromatik tadi halo -6 Pak. ya -6. Nah misalnya bensena itu ya CnH6 gitu ya bensena. Nah ini kalau poliaromatik ini ya tinggal N-nya berapa nanti ya CnH2N -6. Nah apa tadi proses yang kita sebut sebagai apa eh, karbonifikasi ya tadi ya ya ini tadi ya karbonifikasi. Oh, terakhir karbonifikasi. Loh, kok karbonifikasi itu maksudnya namanya aja karbonifikasi. Berarti apa? Terjadi apa? Proses di mana karbonnya itu meningkat ya. Karbonifikasi. Loh, kok meningkat? Proporsi karbonnya meningkat. Ya, toh? Proporsi karbonnya meningkat. Loh, kok meningkat proporsi karbon? Ya iya, proporsi karbonnya meningkat. Sehingga prosesnya kita sebut sebagai karbonifikasi. Dari mana kok proporsi karbonnya meningkat? Nah ini ya, tadi kalau Anda bayangkan apa? Ini ya, nah ini ya. Atau inilah, nah ini gambar ini. Ya, model struktur molekul batu bara sama saja. Nah ini ya, yang semula macam-macam ya, semula macam-macam. Ada yang aromatik hanya sebagian kecil, terus ada yang alifatik, ya. Terus ada yang alifatik yang bentuknya siklik ya, yang lingkar. Ini yang aromatik yang ini ya, yang apa dikasih warna abu-abu itu ya. Kalau yang tanpa warna abu-abu itu alifatik tapi siklik, alifatik tapi lingkar. Nah ini kan aromatiknya semakin bagus. Nah kalau kita kok disebut lama-lama terjadi karbonifikasi, ya karena proporsi C-nya bertambah. Ya enggak, proporsi C-nya bertambah. Bandingkan saja. Rumus tadi rumus alifatik apa? CN masih ingat? Alifatik, senyawa alifatik. CN H2N CN H2N senyawa -6 Pak. +2 Pak. alifatik bukan aromatik. CN CnH2n+2. plus 2 ya misalnya apa CH4 ya enggak metan etan propan butan propan ya. Apa pentan ya heksan dan seterusnya itu ya toh kalau C2 C2H6 ya enggak kalau C10 C10H22 gitu toh masih ingat enggak CN H2N plus 2 sekarang Anda bandingkan kalau misalnya kita punya batu bara yang banyak alifatiknya dengan batu bara yang banyak aromatik, proporsi C-nya bagaimana? Kan proporsi C-nya lebih tinggi yang ini ya, yang high rank ini, yang banyak aromatiknya. Ya enggak? Nah, rumusnya aja sudah kelihatan. Halo, rumus apa? Dari rumus struktur senyawa hidrokarbon itu aja sudah kelihatan ya. Kalau kita bandingkan berarti yang low rank dengan high rank apa? Proporsi C-nya akan bertambah ya. Ya enggak? Bayangkan apa rumus kimianya. Ya kan? Simpel aja. Nah, pertanyaan saya untuk menjawab pertanyaan tadi. Proporsi C-nya bertambah. Tapi kalau jumlah C-nya bertambah atau berkurang? Ya. Jumlah C-nya bertambah atau berkurang? Kalau proporsi C-nya bertambah. Tapi kalau jumlah C-nya bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Jumlah C-nya berkurang. Ya, betul. Duh, kok bisa jumlah C-nya berkurang? Lah iya, jelas berkurang. Kenapa? Karena ada proses ini tadi kan. Pelepasan ini tadi kan. Nah, ini bahasa Inggrisnya sama saja dengan yang saya tulis tadi. Ini sama saja ini. Di awal tadi ya, ada pelepasan apa? Ini ya, pelepasan
unsur-unsur atau senyawa, ikatan-ikatan atau senyawa yang mengandung O ya, dia yang paling mudah lepas. Ya, misalnya CO2, H2O, COH. Ya. Terus kemudian, nah ini temperatur semakin naik, terus kemudian ada ini ya, cracking, pecah. Ya, pecah tadi ya, cracking yang senyawa hidrokarbonnya pun, yang CH-nya pun juga lepas ya, copot. Expulsion of low molecular weight hydrocarbon especially. Nah, ini lihat. Pada proses ini, kan C-nya juga ada yang copot. Bahkan di sini pun C-nya juga ada yang lepas. COH, CO2 ini kan C-nya sudah ada yang lepas. Ya, sudah ada yang hilang. Jadi saya punya batu bara, di dalam batu bara saya itu, selama proses itu C-nya juga sudah ada yang hilang. Ya, sudah ada yang lepas. Jadi kalau Anda hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai jutaan, sampai miliaran, sampai berapa miliar C di dalamnya. Kalau ditanya jumlahnya bertambah atau berkurang? Jumlahnya berkurang ya, karena banyak yang lepas ya, di dalam ikatan itu selama proses batu bara. Jumlahnya berkurang, tetapi proporsinya bertambah. Ya enggak? Loh, kok bisa? Ya bisa karena tadi ya, ikatannya berubah tadi kan. Ikatannya berubah ya, dari yang secara umum seperti ini jadi seperti ini. Ya. Ikatannya berubah. Tadi ingat lagi rumus kimia tadi. Ya. Sinyalnya alifatik, aromatiknya sudah ada, tapi terus berubah hampir semuanya jadi aromatik ya. Jadi kalau dihitung C-nya, jumlahnya berkurang, wong ada yang copot, ada yang lepas, berarti kan berkurang. Cuma proporsinya bertambah. Kenapa? Karena ada ini juga ya, ikatan-ikatan lain yang juga, unsur-unsur lain yang lepas juga ya. O-nya hilang banyak, ya kan? Hidrogennya juga lepas banyak. Sehingga terus kemudian struktur kimianya berubah seperti ini. Nah, kalau diproporsikan, proporsi C-nya akan bertambah. Tetapi jumlahnya berkurang karena unsur-unsur lain-lain juga copot ya. Nah, bisa ditangkap ya apa yang terjadi secara kimiawi selama proses pembatuan. Bisa? Jelas ya? Jadi nanti termasuk nanti kalau ditanya yang ini tadi atau Anda menyampaikan jumlah C-nya bertambah, wah salah itu. Jumlah C-nya nggak bertambah, jumlah C-nya itu berkurang. Yang bertambah adalah proporsinya, persentase C-nya. Ya, gitu ya. Oke, itu soalnya sering salah ucap gitu ya. Jumlah C-nya bertambah, oh, bukan, jumlah C-nya berkurang. Yang nambah itu adalah proporsinya. Gitu ya. Clear ya. Nah, itu tadi proses ya, ini yang terjadi. Simple ya. Nah, ini kalau ditulis jadi kayak gini. Ini penjelasannya aja nih. Sampai penggabutan ya terjadi setelah deposisi tadi, terjadi di bagian atas ya, di layer yang paling atas. Itu yang bekerja siapa ya tadi ya, bakteri aerobik, jamur-jamur, itu mereka merusak, mendekomposisi protein dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita lihat lagi. Kemudian semakin dalam, ini yang mengerjakan juga tetap ya bakteri-bakteri anaerobik misalnya, karena kan oksigennya semakin berkurang ya di bagian yang lebih dalam, sehingga yang bekerja adalah bakteri-bakteri yang anaerobik. Nah, ini kemudian semakin dalam tentu saja mikrobianya semakin berkurang ya, jelas ya, karena mikrobia pun kan juga kalau kondisinya anaerobik kan ya sudah nggak mampu bekerja, sehingga apa? Nah, kemudian prosesnya dilanjutkan dengan proses kimiawi akibat perubahan temperatur. Nah, itu ya tadi ya, kondensasi, polimerisasi tadi ya. Nah, ini ya, ini jelas ya, ini penggambutan. Nah, ini juga sudah pernah saya singgung pada saat kita bicara Mayer ya, faktor yang berpengaruh pada kondisi jenis tumbuhan. Nah, ini kemarin saya singgung. Jenis tumbuhan, ya jelas tumbuhan-tumbuhan yang kaya akan lignin dan tanin, nanti kita lihat lagi ya biokimia.
lignin dan tannin. Artinya apa? Tumbuhan-tumbuhan yang berkayu. Anda kemarin sudah saya tunjukkan foto ya, contoh Mayer. Ada yang modelnya banyak tumbuhan kayu-kayunya ya, yang hutan. Ada yang modelnya tumbuhannya kecil-kecil, yang herbaceous. Nah, tentu saja kalau yang berkayu ya mereka akan lebih resisten daripada ya. Jadi penguraiannya lebih lama itu, lebih sulit untuk diurai. Nah, ini juga kemarin sudah kita sebut suplai nutrien aktivitas bakteri lebih tinggi pada Mayer yang layan. Oke, jelas ya. Penguraiannya akan lebih cepat. Nah, itu kemarin kita singgung ya. Gambut yang di Indonesia itu mencembung ya. Kok mencembung? Kan pertumbuhan ini tumbuhannya kan cukup cepat ya. Tapi kok tetap yang bagian samping kok lebih cepat penguraiannya, sehingga dia bentuknya menipis di bagian samping. Kenapa? Nah, hubungannya dengan suplai. Karena yang bagian samping itu Mayernya pasti lebih kaya nutrien, ya enggak? Ingat kan yang kemarin kita bicarakan. Nah, itu ya. Suplai oksigen, nah ini juga jelas ya. Si bakteri atau jamur juga butuh oksigen. Nah, ini pada kondisi yang anaerobik tentu saja kegiatan mikrobia ini sudah sangat berkurang. Keasaman, ya pH. Bakteri juga lebih sedikit pada kondisi yang asam. Sebagai contoh, misalnya gambut yang umbrogenes yang bagian ini mencembung itu proses dekomposisinya lebih lambat. Ya, selain tadi nutriennya lebih sedikit ya, masih ingat ya kalau umbrogenes kita punya nutrien di dalamnya itu hanya berasal dari umumnya hanya berasal dari ini ya, air hujan ya. Nah, keasamannya di situ juga tinggi sehingga menyebabkan kondisi ini bakterinya atau mikrobianya juga terbatas. Kenapa kok keasamannya tinggi? Karena yang di bagian umbrogenes itu kok keasamannya lebih tinggi, pH-nya lebih rendah. Gampang ya, logika saja. Lebih asam karena sirkulasi airnya gimana? Lebih bagus atau jelek kalau yang di umbrogenes? Jelek, Pak. Yang lebih cembung gimana tadi? Jelek atau lebih bagus? Lebih jelek, Pak. Nah, lebih jelek ya loh. Sirkulasi airnya lebih tidak aktif, lebih jelek ya. Sehingga menyebabkan oksigennya kan nggak ada sirkulasi. Ya. Kalau nggak ada sirkulasi oksigen ya jelas keasamannya pasti lebih tinggi ya kan gitu aja ya. Nah, simpel aja cara ininya ya, alurnya simpel aja. Nah, kemudian temperatur tanah. Nah, kita kemarin sudah lihat di daerah tropis temperaturnya lebih tinggi sehingga kehidupan atau adanya ini aktivitas bakteri atau jamur mikrobia ini jadi lebih aktif. Gitu ya. Ini jadi variasinya sebenarnya banyak penggambutan. Tapi konsep-konsepnya kemarin sudah kita lihat ini summary-nya ya, atau kalau kita tulis jadi seperti itu. Nah, ini tadi ya. Kimiawinya kalau ditulis jadi seperti ini ya. Yang pertama proses humidification yang kita sebut sebagai humidification. Itu yang terjadi adalah pembentukan asam humik. Ya, ini tadi nukleus aromatik. Asam humik itu isinya adalah nukleus aromatik atau tadi ya ikatan-ikatan aromatik. Kemudian ada gugus-gugus hidroksil dan karboksil. Hidroksil itu apa? Hidroksil itu adalah gugus-gugus yang mengandung OH ya, hidroksil, ingat ya, kimia organik. Kalau karboksil itu yang mengandung CO. Nah, ini tadi yang kita bicarakan. Penambahan konsentrasi karena pengurangan O dan moisture ya. Moisture-nya berkurang. Moisture itu kan itu tadi ya. H2O ya, air loh. Ya jelas lah ya. Airnya copot. Ya.
Ilustrasinya inilah gampang, ilustrasinya juga untuk memudahkan membayangkan, sama seperti Anda kalau ini ya, apa masak ya, masak sayuran itu ya, Anda punya wajan dipanaskan, terus Anda masukkan sayuran apa kangkung gitu misalnya 1 kilo gitu, masukkan bus itu yang terjadi apa ya, wajannya panas, masukin sayur bus itu yang terjadi apa ya, uapnya kan keluar semua ya, airnya itu ya langsung menguap, langsung seperti berkabut itu Anda masak, apalagi kalau sayurnya baru saja dicuci ya, jus itu terus wow, semua lepas. Nah, sama itu kan H2O-nya kan lepas. Nah, sama yang terjadi juga sama. Gugus-gugus yang mengandung O itu copot duluan. Nah, cuma kalau kalau batu bara ya prosesnya lama sekali ya. Kalau Anda masak di dapur itu prosesnya cepat ya karena panasnya ekstrim. Tapi kalau di proses alamiah kan ya pelan-pelan lama karena penambahan temperaturnya sedikit-sedikit gitu ya. Itu ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, kemudian asam humik ini tadi ada banyak terdapat pada peringkat yang rendah, ya nanti pada peringkat yang tinggi dia akan semakin berkurang jumlah proporsinya. Ya. Terus kemudian terjadi gelifikasi. Gelifikasi itu prinsipnya adalah dinding-dinding sel tumbuhan yang tadi didegradasi itu akan tergelifikasi ya, gelified ya, menjadi gel. Ya, kalau kita bayangkan sel-sel tumbuhan itu kan kita masih bisa melihat sel-sel tumbuhannya gitu ya, pori-pori sel tumbuhan dan sebagainya. Mungkin yang ini masih ingat Anda dulu di SMA pernah praktikum biologi enggak? Itu ya, motong itu ya. Praktikum biologi melihat di bawah mikroskop, Anda ambil misalnya daun atau apa gitu ya, atau batang pohon, terus dipotong tipis itu ya, terus Anda lihat di bawah mikroskop, itu praktikum biologi SMA, masih nggak? Nah, pernah semua dulu di SMA atau dulu SMA-nya nggak punya mikroskop? Yang belum pernah, tapi harusnya sekarang semua SMA harusnya peralatannya lengkap. Bahkan SMP mungkin dulu pernah ya, saya ingat dulu sejak SMP pun sudah pernah itu praktikum itu nonton struktur itu di tumbuhan ya di bawah mikroskop. Nah, itu ya kan masih strukturnya masih jelas, tapi lama-lama kan dia menyatu ya, gelified, dia terjelkan. Nah, itu yang kita sebut sebagai proses gelification. Ini dinding selnya itu morfologinya. Nah, ini yang pertama jelas akibat dari proses ini tadi ya, mikrobia ya. Nah, itu kita sebut biochemical gelification. Nah, kemudian kalau nanti proses itu berlanjut terus ya, temperaturnya naik terus, gelification-nya kemudian dibantu dengan proses gelification oleh naiknya temperatur ya. Nah, itu kita sebut biochemical gelification. Nah, ini nanti kalau secara optis kalau kita lihat di bawah mikroskop, nah ini akan menghasilkan masral yang berbeda. Nah, mengenai masral ini besok kita lihat ya, pertemuan berikutnya ya. Kita lihat jenis-jenis masral. Nah, ini ada masral nanti yang namanya hominid, ada masral yang namanya vitrinid, kelompok masral grup hominid dan vitrinid. Nah, ini adalah masral yang utamanya berasal dari dinding sel atau dinding-dinding tumbuhan ini ya, dinding sel tumbuhan yang utamanya yang ada kayunya ya, maksudnya yang ada selulosa dan struktur-struktur pembentuk kayu. Nah, ini yang kita sebut nanti hominid masralnya, kelompok masralnya, dan vitrinid. Ya, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Jelas ya proses ini ya, ada pertanyaan? Nah, ini penggambutan ini ya, clear ya.
Nah, kemudian pembatubaraan. Kalau pembatubaraan itu tadi ya, sudah pada level di mana temperaturnya naik terus. Jadi setelah penggambutan kita masuk ke pembatubaraan. Ini yang terjadi apa? Ya, ya tadi yang terjadi ya, yang sudah kita bicarakan tadi. Apa yang terjadi? Material organik ada perubahan, mengalami dua macam perubahan. Pelepasan produk yang mobile, pelepasan tadi, copot tadi ya, ada yang copot, entah itu dia bentuknya gas, entah itu bentuknya liquid, yang copot ini ya, fisisnya, dan kondensasi produk akibat aromatisasi. Nah, tadi ya yang kita bicara. Jadi ada yang copot, ada yang lepas. Apakah bentuk fisiknya itu gas atau liquid? Nah, ini tergantung dari ikatan kimianya. Ya. Geologi migas mungkin pernah disinggung yang sudah ambil geologi migas. Bedanya struktur kimia yang gas dengan yang liquid apa? Gas dan minyak. Struktur kimianya gimana bedanya? Kan ini yang angkatan 21 geologi migas sudah kan? Bedanya apa? Yang gas dan liquid struktur kimianya? Rantai, izin dulu Pak, rantai kimianya gitu Pak. Kenapa rantai kimianya bedanya? Kalau gas itu kalau tidak salah untuk karbonnya itu 1 sampai 4. Nah kalau liquid itu lebih Pak, 5 Ya, sampai 8 kalau tidak salah Pak. ya prinsipnya kalau gas bentuknya gas adalah rantai yang pendek ya toh. Pendek. Nah, tadi biasanya 1 sampai 4, 5 gitu ya, C1 sampai C4, C5. Terus kemudian kalau yang liquid itu rantai-rantai yang panjang lagi ya. Panjang lagi. Kalau 90 dan seterusnya sampai 40, 50 ya, itu bisa. Ya. Liquid, rantainya panjang, fisiknya berbentuk liquid. Kalau rantainya pendek, fisiknya berbentuk gas. Ya, betul. Nah, tapi itu tergantung pressure temperatur ya. Kalau itu pada kondisi pressure temperatur normal ya di permukaan ya. Atau secara umum lah ya di. Nah, tapi kalau di mana di luar angkasa sana ya bisa beda. Sebagai contoh aja ini sebagai aja intermezzo di di Saturnus itu ada salah satu bulannya Saturnus itu di sana ini ya dari hasil pencitraan dari wahana yang dikirim ke sana itu ada danau tapi banyak danau ya, terdapat tanda kutip seperti danau yang isinya adalah etana cair, jadi metana, etana, propana, tapi bukan gas bentuknya, tapi bentuknya cair. Kenapa ya? Karena pressure temperaturnya di sana beda, sehingga si yang di bumi itu bentuknya pada kondisi yang umum itu bentuknya gas, di sana bentuknya cair. Kimia fisika lah ya, kimia diagram fase, ya. Tapi kalau kembali ke ini ya, gas dan liquid. Nah, yang rantai pendek itu bentuknya gas, tapi kalau rantainya sedikit lebih panjang itu bentuknya liquid ya. Nah, sama di dalam batu bara ya seperti itu. Dia melepaskan apa yang bisa, kalau yang dilepaskan rantai agak panjang bisa juga melepaskan liquid ya, walaupun sedikit. Tapi kalau rantainya pendek yang dikeluarkan adalah gas. Bentuknya gas yang copot-copot tadi. Nah, oke ya. Nah, pembatu baraan tadi yang jelas terjadi karena apa? Temperatur bertambah. Itu yang paling utama lah. Faktor yang paling utama adalah kenaikan temperatur. Ya. Dan ada yang disebut sebagai Hill's Rule. Peringkat batu bara semakin tinggi dengan penambahan kedalaman. Nah, ini logis ya, umum lah. Anda pasti tahu kan, itu kalau
gradien geotermal kalau semakin dalam ya dia semakin tinggi anunya ya temperaturnya semakin naik. Nah tapi ini yang umum-umum saja karena kan ada yang tidak umum, maksudnya tidak umum itu bisa jadi dia tidak belum dalam tetapi sudah naik temperaturnya ekstrim kan bisa saja ya enggak. Misalnya apa? Misalnya karena di situ ada intrusi ya. Ada intrusi batuan beku. Nah, jadi ketambahan temperatur ya. Itu sebagai contoh ini real di Sumatera Selatan di Bukit Asam ya, di areanya PTBA Bukit Asam ya, tambang batu bara. Nah, itu Bukit Asam itu ada banyak bukit di sana, salah satunya apa yang disebut sebagai Bukit Asam itu ya. Banyak bukit ya, jendol-jendol ya, bukit-bukit. Itu adalah intrusi. Ya, bukit-bukit intrusi, salah satunya si Bukit Asam itu. Nah, itu mengintrusi lapisan-lapisan yang ada batu baranya. Nah, akibatnya apa? Yang kena intrusi batu bara yang di sekitarnya bukit-bukit itu yang kena intrusi itu peringkatnya jadi naik, tetapi batu bara yang lain yang jauh dari intrusi peringkatnya ya masih peringkat rendah dan menengah. Kalau yang di Bukit Asam itu kan rata-rata yang tidak kena intrusi itu kan subbituminous gitu ya, sekitar subbituminous. Tapi yang yang di sekitarnya hilang nanti itu datanya. di sekitarnya bukit intrusi itu naik ya. Nah, bahkan yang nempel itu bisa sampai naik sampai antrasit lah. Tapi hanya setempat saja di sekitar intrusi. Karena apa? Karena temperaturnya naik. Itu ya. Jadi temperatur yang utama ya. Nah, tapi tadi ya bisa terjadi kasus khusus sehingga tidak harus kedalaman yang dalam sekali. Nah, mungkin ada penambahan temperatur dengan cara ekstrim tadi. Nah, kalau waktu bagaimana? Nah, waktu ini ya tidak terlalu istilahnya signifikan. Signifikan dalam arti dia yang kita hitung adalah apa yang disebut sebagai effective heating time. Tadi ya sama seperti contoh tadi yang Bukit Asam tadi kena intrusi. Dia waktunya masih pendek ya. Karena intrusinya itu kan intrusi kuarter. Waktunya kan pendek saja. Pada saat dia mengintrusi kan ya intrusinya kan pra kuarter sedikit lah gitu ya. Akhir tersier sedikit menuju ke awal kuarter. Itu kan dia terjadi pendek saja, tapi dia secara efektif memanaskan si batu bara. Nah, itu effective heating time. Jadi waktunya. Kalau batu baranya sendiri ya misalnya yang tidak kena intrusi, itu kan di Bukit Asam dan sekitarnya Muara Enim, formasi Muara Enim kan Miocene tengah ya, sekitar Miocene tengah. Itu batu baranya peringkatannya baru juga dia subbituminous, bahkan ada yang masih agak lignit gitu. Umumnya subbituminous. Umurnya kan lebih tua ya daripada kejadian intrusinya. Ya, kejadian intrusinya masih baru-baru saja, tetapi peringkatnya bisa ekstrim menaikkan peringkat karena apa? Temperaturnya naik secara ekstrim. Jadi kalau masalah waktu ini yang kita perhitungkan yang utama adalah kasus sebagai effective heating. Berapa lama dia secara efektif memanasi gitu ya. Pressure, tekanan gimana? Pressure ini hanya signifikan berpengaruh pada saat mengkompres si gambut ya di awal. Jadi yang disebut sebagai pseudostructural qualification di proses pembatu baraan karena proses fisik ya, jadi dia dikompres oleh tekanan, jadi ada kompaksi ya di awal. Pada saat proses gambut menuju subbituminous itu kompaksinya kan baru terjadi secara ya bukan ekstrim tapi hebat-hebatnya terjadi
kompaksi kan pada saat itu. Nah, itu tekanan hanya berpengaruh ke situ saja. Kalau kemudian dia peringkatnya udah lebih tinggi lagi, itu sudah tekanan dapat dikatakan sudah tidak ada pengaruhnya signifikan. Nah, tapi juga kadang ada ini ya, ada kejadian atau kondisi khusus di mana misalnya di situ ada proses tektonik, kemudian ada sesar gitu ya, ada sesar. Nah, kemudian karena tekanan ini, gaya tektonik ini kan terjadi gesekan sesar itu. Nah, ini lokal ya, secara lokal sekali tapi ya hanya di sekitar sesar itu juga bisa terjadi penambahan peringkat kan? Itu juga bisa. Tapi itu hanya sangat lokal ya, karena kan ini gesekannya ini menimbulkan panas, terus kemudian panasnya menaikkan menghasilkan temperatur yang lebih tinggi, kemudian menaikkan peringkat. Jadi hanya sangat lokal. Nah, ini dulu ada bimbingan saya yang skripsi itu yang melakukan studi ini ya, jadi melakukan membandingkan ini karakteristik batu bara yang di sekitar sesar itu sama lokasinya di Muara ini juga di daerah sana juga. Nah, itu memang ada itu kenaikan peringkat, tapi hanya lokal ya, sekitar si sesar. Ya. Jadi itu ya temperatur yang paling utama, jelas ya, temperatur yang paling. Kemudian ya ini sebagai contoh juga saya pernah terkait waktu ini. Saya selalu saya ceritakan sebagai ya, ada satu basin di Rusia bagian utara, Eropa bagian utara, Rusia bagian utara. Itu batu bara, bukan batu bara ya, tapi gambut. Sudah tua sekali umurnya. Umurnya itu sudah tua sekali. Si gambut itu umurnya sudah trias Jura gitu. Tapi masih gambut. Ya, kalau secara umur kan sudah tua, tapi dia masih gambut. Belum masuk ke batu bara bahkan, masih gambut. Jadi kalau kita karakterisasi itu dia masih fit. Belum lignit pun belum. Ya menjelang lignit. Kok bisa padahal kan sudah tua? Karena apa ya? Karena di sana basinnya nggak panas. Dari dulu sampai sekarang begitu aja itu bagian posisi ini si gambutnya ini nggak semakin dalam gitu ya. Udah di situ aja gitu ya, nggak ada perubahan tektonik sehingga tidak terjadi penambahan kedalaman, temperatur nggak nambah, ya sudah. Walaupun dia sudah tua ya tetap aja gambutnya tetap aja gitu. Itu ya, jadi waktu ini tadi yang penting adalah efektif heating time. Jadi temperatur yang paling penting. Oke ya. Nah, ini tadi terkait gradien geothermal. Ini nanti kita juga singgung ya, ada yang kita sebut reflektansi vitrinit. Ini mungkin yang sudah kuliah di Migas sudah dapat ya. Reflektansi vitrinit itu apa? Reflektansi vitrinit itu adalah kita mengukur jumlah atau persentase pantulan cahaya yang balik ke mata kita di bawah mikroskop. Kita jatuhkan di atas cahaya, kita jatuhkan di atas vitrinit, terus kemudian balik lagi ke mata kita itu berapa persen. Nah, itu kita sebut sebagai reflektansi vitrinit atau vitrinit reflektans. Ya. Peringkat semakin tinggi, reflektasnya akan semakin naik. Ya. Nah, pertanyaannya, kok kalau peringkatnya semakin tinggi, vitrinit reflektasnya semakin naik? Ada yang bisa menjawab? Sorry, tadi yang gambaran lagi. Peringkat semakin tinggi, kok reflektasnya semakin naik? Berarti apa tadi? Cahaya yang dijatuhkan kita pakai mikroskop pantul ya. Kita pakai mikroskop pantul, jatuhkan di sampel, balik lagi ke mata kita ya.
Nah, ini persentasenya semakin naik dengan peringkat yang semakin tinggi. Pertanyaannya, kok semakin naik reflectance vitrin itu? Karena, ayo ada yang mau jawab? Lihat struktur kimianya. Simple aja. Kalau kita jatuhi cahaya, apa yang terjadi pada peringkat rendah dan pada peringkat? Jim jawab, Pak. Yuk, jangan. Kalau yang tingkat rendah itu cahayanya tidak banyak yang terpantul, Pak. Kalau yang tingkat tinggi banyak yang terpantul, Pak. Struktur kimianya beda ya, toh? Peringkat rendah, Iya, peringkat Pak. ya, yang terjadi apa? Kan gampang aja ya, Anda membayangkan ya. Kalau kita kasih cahaya, ini kan pasti di cahaya yang apa, yang balik ke mata kita lah di peringkat rendah. Itu kan pasti apa, mencar kemana-mana ya, apa mantulnya itu kemana-mana karena struktur kimianya masih nggak karuan, tanda kutip itulah ya, macam-macam nggak. Tapi kalau pada high rank, peringkat tinggi, cahaya itu kita jatuhkan, itu kan yang akan balik lagi ke mata kita pasti lebih banyak, betul nggak? Ya tuh. Kenapa? Karena strukturnya sudah rapi, sudah seragam, sudah arrangement-nya lebih bagus, gitu ya, lebih teratur, ya. Sehingga kalau kita jatuh cahaya itu balik lagi ke mata kita akan lebih banyak. Nah, itulah mengapa tadi nilai refleksnya kalau peringkat tinggi pasti akan lebih tinggi, ya. Selain itu, kalau secara megaskopis gimana? Kalau ini kan mikroskopis ya, kita pakai mikroskop terus kita ukur, ya, kita ukur refleksenya kita. Tapi kalau megaskopis gimana? Masih ingat foto apa pas pertemuan pertama, foto batu bara, ada yang peringkat lignit, ada yang peringkat sabituminus, ada yang peringkat apa antrasit. Bedanya apa? Fotonya itu, gambarnya. Masih ingat yang saya tunjukkan dulu? Warnanya berubah nggak? Beda nggak warnanya? Berubah, Pak. Beda. Ininya apa? Mengkilapnya beda nggak? Pasti beda. Lebih mengkilap Beda, mana Pak. antara yang peringkat tinggi dengan peringkat rendah? Lebih mengkilap yang mana? Yang high rank, Pak. Yang peringkat tinggi, ya, yang high rank. Gampang kan? Kan efek dari ini, ya nggak? Kalau yang peringkat rendah, yang lignit itu warnanya coklat ya, coklat agak hitam itu ya, kusam. Tapi begitu masuk ke bituminus itu lebih hitam, dia lebih mengkilap. Antrasit sudah lebih jadi agak abu-abu karena mengkilap. Grafit itu juga sama kan, dia agak abu-abu karena mengkilapnya lebih hebat lah, lebih bagus lah, lebih shiny gitu ya. Istilah kerennya lebih shiny. Kenapa? Ya ini kan struktur kimianya berubah. Sehingga kalau cahaya jatuh ke sana, yang dibalikkan lagi, yang dipantulkan lagi lebih banyak. Ya enggak? Simpel aja. Efek optisnya kan seperti itu ya. Nah, itu ya makanya kalau saya selalu menekankan kita basicnya tahu, sehingga yang apa yang macam-macam itu ya, efek-efek yang macam-macam itu kita paham. Kita paham ya, enggak masalah. Ya, jadi itu tadi ya fitur internet. Oh ya, tadi lupa, ada pertanyaan yang lupa. Yang kalori tadi, calorific value tadi. Calorific value tadi ya. Saya tadi malah lupa kita jawab ya. Yang calorific value tadi. Kenapa kok kalau calorific value-nya naik? Kalau peringkatnya semakin tinggi. Nah, yang ini. Semakin tinggi peringkatnya, calorific value-nya naik. Walaupun di sini naiknya ya stabil lah, ini hampir nggak ada kenaikan kalau sudah masuk ke bituminus yang atas, setelah antrasit ini calorific value-nya udah hampir stabil, Tapi kan dari yang lignit ke sabituminus dan seterusnya ini calorific value-nya naik. Kenapa? Lupa tadi belum dijawab. Ayo yang lain juga jawab. Yang tadi yang jawab nih rombongannya Bilal ini. Ada berapa orang di kamarmu yang kuliah? Ayo yang lain.
Kenapa? Kok calorific value-nya juga naik? Lupa tadi belum bisa. Kembali ke struktur kimia, perubahan struktur kimia. Kuncinya di situ. Makanya kita harus paham perubahan struktur kimianya apa. Kuncinya balik lagi di situ. Apa yang terjadi? Kok calorific value-nya naik? Panas yang dihasilkan naik semakin tinggi. Bisa menjawab, Pak. Siapa ini? Siapa? Melakukan sama, Pak. Mungkin karena rasio karbonnya juga naik, Pak. Jadi kalorinya juga naik. Ya, rasio karbonnya naik, betul. Panasnya itu semakin tinggi pada saat pembakaran, betul ada hubungannya dengan itu. Tapi lebih detailnya gimana? Kalau C-nya rasionya naik, ya, apa namanya, rasio C-nya semakin tinggi ya kan di peringkat tinggi. Kalau di peringkat rendah itu kan C-nya rasionya atau proporsinya lebih rendah. Artinya apa tadi? Kalau kembali ke sini tuh. Nah ini loh. Masih ada apa? Di yang awal-awal ini masih banyak apa? Jadi banyak udaranya, Pak. Masih banyak apa? Lain juga boleh jawab. Masih banyak apa? Unsur-unsur atau senyawa-senyawa? Unsur-unsur pengotornya, Pak. Ya, mana tadi? Nah ini dia. Ya, di awal itu volatil meternya kan masih tinggi ya. Ya toh? Contohnya apa? Air gitu kan, volatil meter dan seterusnya. Sehingga apa? Volatil meternya masih tinggi. Sehingga kalau dibakar yang terjadi apa? Ya kita nggak mungkin dapat panas yang banyak. Kenapa? Volatil meternya masih banyak. Ya toh? H2O-nya masih banyak. Gimana H2O-nya masih banyak mau menghasilkan panas ya? Memang itu tadi ya yang disampaikan tadi, secara rasio C ya C-nya rasionya masih sedikit. Karena apa? Karena isinya masih ada senyawa-senyawa yang lain termasuk dalamnya air dan kawan-kawannya itu ya. Sehingga kalau dibakar apa? Ya dia hasil pembakarannya nggak akan, panasnya nggak akan tinggi kan gitu kan? Simple ya. Sama seperti Anda kalau lihat orang masak pakai kayu. Pertanyaannya, kenapa kok kayunya dijemur dulu supaya apa? Ya mungkin kalau itu ya apa masak itu masih ada yang pakai kayu masaknya itu. Ya. Pasti kan kayunya dijemur dulu supaya apa? Supaya kering ya kan? Kering itu maksudnya apa? H2O-nya airnya hilang dulu ya toh? Kering. Sehingga kalau nanti dipakai masak, dibakar panasnya lebih tinggi kan gitu ya. Simple ya. Apa ini ya analognya seperti itu ya enggak. Nah kalau kita masak gitu ya di dapur itu pakai kayunya basah, nah ya mau dinyalakan aja. Game yang ada di mana bro? Yang kedua kalau misalnya sudah nyala nanti asapnya banyak sekali betul nggak? Asapnya banyak sekali. Kenapa? Karena H2O-nya copot lah apalah, pokoknya volatil meternya itu lepas semua. Nah, panasnya juga nggak tinggi karena apa, apinya cuma sedikit ya, yang keluar banyak itunya, banyak uapnya daripada apinya, ya enggak? Ya itu kan sama ya, jadi jawabannya kan sama seperti itu. Karena apa? Karena volatil meternya masih banyak, H2O-nya masih banyak. Nah kalau peringkat tinggi kan itu sudah sedikit, ya panas yang dihasilkan akan lebih tinggi, ya enggak? Nah itu ya jelas ya, jadi alasannya itu makanya kita harus apa namanya, harus paham itu ya, apa itu tadi ya konsep kimianya, perubahan kimia yang terjadi di batu bara, sehingga Anda itu menjawabnya alasannya itu dengan mudah Anda jawab kalau Anda paham basicnya ya. Macam-macam nantilah sambil jalan kita lihat, ada banyak hal yang Anda kalau apa konsep ini perubahan kimiawinya itu
sudah menangkap, yang lain-lain mudah nanti untuk Anda jawab ya, termasuk porositas batu bara, termasuk apalah densitas dan lain sebagainya, itu Anda akan tidak lupa. Oke, kembali ke sini. Fitur reflectance. Oh, ini sudah jam 90 ya tadi. Fitur reflectance. Nah, ini fitur reflectance? Ini tadi ini kedalaman ya, kedalaman. Terus ini fitur reflectance-nya semakin ke kanan ini dia semakin tinggi. Nah, ini contoh pengambilan data fitur reflectance dari berbagai macam basin. Jadi banyak basin. Ternyata polanya beda-beda ya, polanya beda-beda. Ini basin yang sebelah kanan dengan basin yang sebelah kiri ini aja kenaikan fitur reflectance polanya beda. Kembali ke masalah tadi ya, masalah temperatur. Kenaikan pematangan atau pembatubaraan dipengaruhi oleh temperatur. Artinya kalau kita bicara suatu basin, gradien geotermal dari basin itu akan sangat berpengaruh. Ya enggak? Nah, pertanyaan saya, kalau seperti ini gradien temperatur atau gradien geotermalnya si basin antara basin yang kanan dengan basin yang kiri itu lebih tinggi yang mana? Gradien geotermalnya. Gradien geotermalnya, gradien temperatur. Lebih tinggi basin yang sebelah kanan atau lebih tinggi basin yang sebelah kiri? Ayo, ada yang komen? Ini yang komen dari tadi cuma 2-3 orang aja nih, yang lain mana nih? Gradien geotermalnya atau gradien temperaturnya lebih tinggi basin yang kanan atau basin yang kiri? Basin yang kiri, Pak. Gradien temperaturnya. Ayo lebih. Yang kanan ini ya, maksudnya yang di layar ini yang sebelah kanan atau yang di layar ini sebelah kiri? Yang gradien temperaturnya lebih tinggi. Nah, sebelah kanan, Pak. Yang sebelah kanan, Pak. Kah? Sebelah kanan, Pak. Kanan atau kiri? Sebelah Kanan. Sebelah kanan. Ya, kenapa sebelah kanan? Ya, jelas ya. Karena di tab ini ya, ambil aja di tab yang sama. Yang sebelah kanan ini fitur reflektornya lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Ya, berarti kan ini tingkat pematangannya, atau kalau kita bicara batu bara, tingkat pembatubaraannya yang di basin sebelah kanan ini lebih hebat, ya, temperaturnya lebih tinggi daripada basin yang sebelah kiri ya. Berarti kan gradien temperaturnya lebih tinggi yang sebelah kanan. Ya, nah, ya, jadi artinya apa? Artinya basin itu punya sejarah sendiri-sendiri ya, dan juga punya temperatur yang beda-beda ya, gradien temperaturnya beda-beda. Ya toh, nanti efeknya juga beda-beda. Jadi ini ya, jadi tidak bisa kita samakan semua, atau katakan misalnya South Sumatra Basin dengan yang banyak batu baranya itu Kutai ya, Cekungan Kutai enggak. Batu baranya pembatu baranya prosesnya ya tidak ya, karena kan sejarah geologinya beda, gradien temperaturnya beda ya, jadi bisa karakteristik batu baranya nanti bisa berbeda ya. Oke, nah ini ada grafik hubungan waktu, temperatur, dan peringkat. Nah ini dibuat oleh Taih Muller dan kawan-kawan ya. Apa ini? Ini sebagai ilustrasinya. Tadi hubungan waktu, temperatur, peringkat. Nah, ini misalnya kita bicara peringkat. Kayak ini yang di atas ini ya, volatilometer ya, ini volatilometer, terus ini ada fitur reflection. Misalnya kita ambil ini aja. Kita volatilometer 40%. Ya, terus kemudian yang garis ini diagonal ini adalah waktu dalam juta tahun. Kemudian yang sumbu Y ini adalah temperatur. Nah, kita lihat ya, ini untuk misalnya kita punya temperatur 100 derajat. Untuk mencapai batu bara dengan
apa ini namanya, volatimeter ya, volatimeter 40% dengan temperatur 100 itu kita butuh waktu ini ya jatuh di sini ya, 100 dan 40 volatimeter itu kita butuh waktu sekitar berapa ini? 40 juta tahun. Sekitar 40 juta tahun atau di bawah. Oh, sorry, di bawah. Ya, bahkan lebih ya, sekitar 40-50 juta tahun. Dengan temperatur 100 untuk mendapatkan batu bara dengan volatimeter 40%. Sekitar 40-50 juta tahun. Tetapi kalau katakan kita punya temperatur yang lebih rendah, ya, katakan misalnya ini ya, ini kan per 20 ya, 20, 40, ini 60. Di situ bekerja hanya temperatur 60 derajat Celcius. Untuk mendapatkan batu bara yang volatimeternya 40 ya jatuh di sini. Ini kita butuh sekitar ini ya. 150-an lah. 150 juta tahun. Wah, Anda bisa membayangkan. Tadi ya, efek dari temperatur tadi. Jadi semakin temperatur tinggi, waktu atau proses untuk terjadinya proses pembatubaran jadi lebih cepat. Ya, tadi misalnya kalau kita punya temperatur 100 untuk mencapai volatimeter 40 kita butuh sekitar 50 juta tahun. Tapi kalau temperaturnya hanya 60 derajat untuk mencapai tingkat volatimeter yang sama butuh sekitar 150 juta tahun. Udah bedanya udah signifikan. Nah ini ya, jadi tadi yang temperatur ini faktor yang sangat ya, temperatur ini faktor yang sangat krusial, yang sangat ya. Oke. Nah, ini tadi ini ya, sebelum ini ke sini, ini ya tadi peringkat ya ini, dari high volatility bituminous ke antrasit, reflectance tadi naik ya, reflectance naik set gitu. Terus kemudian volatimeternya turun dari volatimeternya masih banyak, terus menjadi lebih sedikit. Moisture, air, kandungan air juga akan turun ya. Terus kemudian calorific value tadi naik, tapi setelah masuk antrasit ini dia relatif stabil, di antrasit dia sedikit turun. Nah ini karbon konten ya, persentase naik, tapi terus kemudian juga stabil. Hidrogen turun ya, jelas ya, hidrogen banyak yang hilang, dia turun. Nah tapi ini dia ada bengkoknya ini ya, bengkoknya itu di sekitar medium volatile, low volatile ini bengkok. Nah ini ada apa yang terjadi di sini ya. Nah pada tahap ini terjadi proses yang tadi itu ya, bituminisasi yang sangat ekstrim. Artinya apa? Pada tahap ini terjadi pelepasan senyawa-senyawa yang paling maksimal. Hidrogen itu lepas paling banyak ya. Ini makanya dia nekuk di sini. Nah, terus efeknya apa? Efeknya ya nanti yang lain jadi pengaruh. Kalau repeat value juga nanti setelah itu dia akan relatif stabil, moisture juga. Karena di sini pelepasan yang maksimal terjadi di level itu. Nah, jadi nekuk itu ya, kurvanya jadi agak nekuk. Nah, sama seperti ini tadi kalau, ini pasti ada nekuknya pasti di sekitar situ. Terjadi nekuk itu di sekitar. Ya, ini terus, ini sama nih tadi ya karakteristik kalau kita bikin grafiknya semacam ini tadi ya. Vitrinate reflectance-nya naik, kalau repeat value naik dan seterusnya sama. Terus ini tadi juga kita bahas ya tadi ya, parameter kematangan thermal, vitrinate reflectance. Terus kita juga bisa melihat dari fluorescence. Fluorescence itu kita jatuhi sinar biru. Jadi dengan menggunakan sayatan poles
kita jatuhi sinar biru, terus kemudian nanti kita lihat, yang kita lihat adalah masral-masral kelompok liptinid, ya, masral-masral kelompok liptinid. Ya. Nah, nanti mengenai masral besok minggu depan ya kita lihat. Nah ini tapi kalau masral-masral liptinid ini kalau dijatuhi sinar fluorescence itu dia akan warnanya berpendar gitu ya, jadi kuning, fluorescence, warnanya kuning. Nah nanti tetapi kalau peringkatnya semakin tinggi nanti dia warnanya juga berubah. Jadi warnanya akan kuning menjadi lebih gelap ya, orange, merah. Terus karena ini fluorescence, ya, fluorescence apa? Nah, berpendarnya itu jadi warnanya ya. Nah ini parameter kematangan thermal yang bisa dipakai. Yang lain ini thermal alteration indicator (TAI). Ini juga sama, kita membandingkan warna spora, ya, pollen, kutikel, algae, pokoknya yang kelompoknya liptinid. Ini tapi kita gunakan thin section. Kalau yang yang tadi liptinid reflectance, fluorescence, kita menggunakan polish, ya, sehatan poles, sehatan. Bedanya apa ya, kalau sehatan tipis ya seperti yang Anda pakai di itu ya, di petrografi itu ya. Jika sehatan poles, mungkin ada yang pernah melakukan petrografi mineral biji atau belum. Kalau belum ya, jadi kita sampel itu kita tanam di resin gitu. Kita tanam di resin, terus resin hasil yang di resinnya ini yang di dalamnya sudah ada sampel, itu terus kita poles, kita haluskan pakai alat ya. Nah itu makanya disebut sebagai sehatan polish. Nah terus nanti kita lihat di bawah mikroskop pantul. Mikroskop pantul itu cahayanya datang dari atas terus balik lagi ke dipantul. Tapi kalau sehatan poles, kalau Anda menggunakan thin section, itu kan Anda menggunakan mikroskop, bukan mikroskop pantul, tetapi mikroskop ini ya, transmitted light. Jadi mikroskop yang cahayanya menembus si sampel, transmitted light. Makanya kalau Anda pakai thin section itu kan cahayanya datang dari bawah ya. Tidak datang dari bawah terus nembus sampel masuk ke mata Anda. Nah, itu kita sebut sebagai transmitted light microscope. Ya, jadi cahaya tembus ditransmisikan. Tapi kalau sehatan poles kita menggunakan reflected light microscope. Jadi cahayanya jatuh ke sampel terus balik lagi. Ya. Nah ini tadi TAI ya, thermal alteration index. Ini juga warnanya juga berubah dari kuning ke arah yang lebih gelap, coklat. Spore coloration index, kalau spore coloration index yang kita lihat benar-benar sporanya ini, benar sporanya ini juga sama, warnanya berubah dari kuning sampai ke. Ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan ya. Ini sehatan poles ini. Kalau sehatan poles seperti gambar yang kanan ini, cahayanya datang dari atas, balik lagi ke mata kita. Ya ini reflected light microscope. Tapi kalau yang transmitted light yang di sebelah kiri ini ya, cahayanya datang dari bawah, masuk ke sampel, baru masuk ke mata kita. Itu kita sebut sebagai transmitted light. Ya. Nah itu yang menggunakan sehatan tipis ya, ini sama, ini mengukur reflektansi vitrinit tadi, prinsipnya. Oke. Nah, untuk pengukuran reflektans, kenapa kok yang dipakai vitrinit ya? Kelompok masral vitrinit kok bukan yang kelompok masral yang lain bisa dipakai enggak? Ya bisa saja ya. Cuma yang dipakai untuk parameter kematangan itu adalah vitrinit. Kenapa? Karena dia linear. Jadi kenaikan nilai reflektansnya itu dia linear. Kalau yang lain, inertinit, liptinit itu dia tidak linear. Nah, makanya dia tidak dipakai sebagai ini ya, parameter kematangan. Yang dipakai adalah yang vitrinit. Ya, itu ya. Oke.
Jelas ya ini mengenai masalah ini ya parameter kematangan yang umum dipakai. Nah kemudian saya balik ke desain. Ada yang sudah pernah ini dengar diagram Van Kevelen? Mungkin yang sudah di geokimia mungkin sudah disinggung atau belum? Atau di geologi migas mungkin sudah nah disinggung ya kalau membicarakan tipe kerogen ya. Van Kevelen itu ahli geokimia organik. Terus dia membuat tahun 50-an dia mengukur ini rasio atomik dari H per C, O per C dari batu bara. Batu bara dari berbagai macam peringkat rendah sampai ke peringkat tinggi. Terus kemudian di satu-satu yang masral-masralnya itu di karakteristik kimianya itu diukur ya. Nah, ternyata Van Kevelen ini menemukan atau mengamati adanya perubahan evolusi kimiawi masral. Jadi yang batu bara peringkat rendah itu nanti akan jatuh di sini yaitu plotnya ini yang sumbu Y ini H per C, kalau yang sumbu X ini O per C. Batu bara peringkat rendah itu akan jatuh di bagian atas ini. Tapi batu bara yang peringkat tinggi ini akan jatuh di bagian bawah. Rasio H per C, O per C ya, kalau kita plot. Nah, kemudian untuk jenis masral yang beda, ternyata jalurnya beda gitu. Ya. Kalau yang ini, yang jalur paling kiri ini adalah untuk jalur perubahan kimiawi masral liptinitik dari peringkat yang rendah ke peringkat. Yang bagian tengah ini adalah jalur perubahan kimiawi untuk masral vitrinitik dari yang peringkat rendah ke peringkat. Yang paling kanan itu adalah jalur perubahan kimiawi untuk masral-masral yang inertinitik. Dia akan berubah atau bergerak dari peringkat rendah ke peringkat tinggi, bergerak mengikuti jalur ini. Nah, pertanyaannya kembali, kenapa terjadi evolusi semacam. Nah, ini sebenarnya ya jawabannya tadi sudah kita jawab tadi ya. Ini adalah plotting antara rasio H per C dan O per C. Ya, no? Artinya ini berubah ya dari proporsi C yang banyak ya. Ini kan di sini ya jatuhnya. Proporsi C yang sedikit yang di peringkat rendah menuju ke proporsi C yang lebih banyak ya, ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi berubah secara kimiawi, dia berevolusi. Ya. Nah ini ditunjukkan ini yang sebelah kiri ini ada dominasi dari struktur kimianya. Dominasi dari parafin, sikloparafin. Kalau semakin ini peringkat semakin tinggi, dominasinya adalah senyawa-senyawa aromatik. Ya, jadi itu ya. Nah, ini digambarkan oleh Van Kevelen ini pada suatu diagram yang disebut sebagai H per C, O per C. Makanya diagramnya ini sering disebut sebagai diagram Van Kevelen. Oke ya. Proses pembatubaran seperti itu ya. Proses pembatubaran seperti itu. Ini jam 9.42. Ini sebenarnya masih ada satu hal yang terkait, tapi ini cukup ini cerita saya tambah sedikit ya, nanti nggak sampai 5 menit lah, saya ambil yang penting. Ya, jelas ya. Oke. Komposisi kimia makhluk hidup. Nah, ini Anda tahu senyawa yang unsur-unsur yang menyusun makhluk hidup ya, ada CHSNO, gas.
Terus senyawa utamanya itu ada karbohidrat, protein, lipid, dan lignin. Nah, ini masih pasti sudah tahu ya, protein, lipid, dan lignin. Kira-kira komposisi kimianya seperti ini, rasionya. Nah, kemudian kalau tumbuhan, ya, kayu-kayuan, itu yang paling banyak apa? Yang kayu-kayuan itu yang tersusun utama, penyusun yang paling banyak, jelas kalau tumbuhan karbohidrat. Tetapi setelah itu untuk yang kayu-kayuan itu tersusun terutama oleh lignin. Nah, si lignin ini adalah penyusun utama dari struktur sel, dinding sel tumbuhan, ya, semacam. Nah, inilah yang nanti akan menjadi struktur dasar berubah menjadi struktur dasar dari batu bara ya, karena kan ini penyusun struktur sel tumbuhan yang masih tersisa atau yang terpreservasi ya, struktur tumbuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan struktur kimia batu bara, ini ya, nah ini struktur kimia batu bara itu sama ya, kurang lebihnya sama dengan ya tentu saja yang unsur-unsur yang sudah lepas duluan. Tetapi kalau kita lihat strukturnya itu mirip dengan dengan struktur kimianya lignin. Nah, kenapa ya? Karena memang batu bara itu utamanya tersusun oleh sisa-sisa tumbuhan, khususnya tumbuhan kayu ya. Makanya struktur kimia batu baranya itu ya hasil turunan dari tadi struktur kimia lignin tadi. Ya. Nah, kembali ke tadi ya, pada saat mengalami pemanasan tadi ada yang copot, ada yang lepas, ada yang copot, ada yang lepas. Nah, kalau kita sederhanakan, jadi gambarnya seperti ini. Tadi kelompok aromatik atau hidroaromatik ya, yang jadi satu tadi digabungkan dengan senyawa-senyawa alifatik ya, ini tadi ya. Nah, ini aromatik ya. Aromatik itu jadi satu dihubungkan dengan senyawa alifatik nih ya, contoh ini ya. Atau ether. Nah, ini ether yang ada O-nya ini, ether. Ya, ini, kalau disederhanakan jadi seperti ini. Alifatik atau ether. Terus kemudian ada molekul-molekul yang dia ada di dalam tapi nggak nyambung, nggak gabung. Nah, ini adalah yang tadi, yang lepas-lepas tadi, yang sifatnya mobile. Jadi sudah lepas. Contohnya apa? Ada H2O, ada kalau yang hidrokarbon ya misalnya CH4, ya lepas. Dia nggak nyambung dengan yang lain, tapi sudah copot. Nah, tadi kalau misalnya yang hidrokarbon, yang CH4, metana ini kan metana ya, CH4 yang sudah lepas. Kalau diambil bentuknya apa tadi? Bentuknya gas, ya. Kalau kita produksi itu yang disebut sebagai apa? Ada yang pernah tahu? Metana yang diambil dari batu bara, diproduksi dari batu bara. Disebut apa? Ada yang pernah dengar? Gas metana dari batu bara. Kalau ditarik, diproduksi, kita sebut apa? C apa? CBM ya, pernah dengar nggak? Full fat methane ya nggak? CBM full fat methane pasti semua sudah pernah dengar ya toh? Metana dari batu bara ya, atau kalau bahasa Indonesianya gas metana batu bara. Apa itu? Ya ini metana ini tadi yang sudah lepas tapi masih ada di dalamnya, nanti diproduksi, diangkat, tarik ke atas ke permukaan. Nah, itu yang kita sebut sebagai CBM ya, full fat methane atau gas metana batu bara. Itu semua sudah pernah dengar ya. Oke, nanti itu yang masalah CBM besok terakhir akan disampaikan oleh Pak Ferian ya. Tapi konsep dasarnya seperti itu. Kok bisa ada CBM, kok ada gasnya? Ya itu ceritanya yang itu tadi ya. Metananya copot itu tadi, lepas. Nah, tapi masih ada di dalam. Nah, ini terus kemudian ditarik diproduksi keluar.
Itu yang kita sebut sebagai CBS. Ya, full bed aerobic. Oke, nah kemudian kimia juga yang anorganik juga tidak hanya yang organik ya, kalau ada pengotornya gitu ya pasti yang anorganik ya bisa macam-macam juga ya. Ini misalnya mineral-mineral yang ada di dalam batu bara. Nah ini yang anorganik ini ya tergantung dari yang mineral-mineral ya yang ada dalam batu bara. Ya. Ini misalnya ada Si-nya, ada Al, ini mayor unsur-unsur mayor ya, ikatan-ikatan senyawa-senyawa mayor ini. Nah ini sangat tergantung dari isi dari mineralnya atau pengotornya. Kemudian ada juga bisa elemen saja, ya, trace elemen. Trace elemen ini pokoknya ya jumlahnya sedikit sekali. Ini biasanya unsur-unsur berat, vanadium, nikel, macam-macam lah ya, unsur-unsur yang berat-berat. Nah, si unsur berat ini bisa terjadi dia memang ada di dalam tumbuhan, ya. Atau kemudian pada saat pengganggutan tadi ada yang masuk, gitu ya, masuk ke situ. Konsentrasi selama pembusukan, kemudian konsentrasi pada permukaan saat dikomposisi, gitu ya, itu bisa terkumulasi pada saat tumbuhannya hidup atau pada saat proses penggambutan terjadi. Gitu ya, jadi nah ini macam-macam unsur-unsur elemen saja ini bervariasi ya. SiAlTA bisa. Oke ya, itu nanti kalau pengotornya di batu baranya dibakar, pengotornya di abunya dicek. Nah ini nanti variasi elemen jejaknya bisa bervariasi ya. Nah, ini di bottom ash, fly ash, flue gas. Bottom ash itu apa? Bottom ash itu abu yang kalau di pembakaran itu ya, kalau di tungku pembakaran itu dia yang abunya yang mengendap di bawah, itu kita sebut sebagai bottom ash. Nah, fly ash itu abu yang terbang kemana-mana itu ikut terbang. Flue gas ini gasnya ya. Nah ini kalau dicek komposisi kimianya elemen jejaknya ini masih ada ya di abunya itu ya. Nah, variasinya bisa beda-beda ya. Oke, saya kira itu ya secara umum seperti itu. Yang penting struktur kimia batu bara Anda paham, terus kemudian ada bermacam-macam karakteristik yang tadi itu ya. Oke, saya kira sementara itu ya, terus kemudian nanti di minggu depan atau nanti kita umumkan ya, kita lihat jadwalnya lagi. Nanti kita bicara petrologi ya, petrologi batu bara, maksudnya bicara mineral, kemudian mineral yang ada di dalam batu bara apa saja. Oke, sementara seperti itu ya. Ada pertanyaan terakhir? Ya 9.50. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya ya untuk kuliah online ini.